Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Baik, rekan-rekan insan pers Kabupaten Rokan Hulu, pada siang hari ini saya Kapolres Rokan Hulu, Akbp Budi KMH, beserta tim baik dari BKSDA maupun dari Satreskrim Polres Rokan Hulu akan menyampaikan press release ungkap kasus, yaitu pengungkapan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut dan atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Jadi kronologis kejadian rekan-rekan sekalian, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 didapat informasi dari masyarakat Desa Tibawan, Kecamatan Rokan Patkuto, bahwa ada satu ekor harimau Sumatera terjerat oleh jerat babi milik warga di kebun warga Desa Tibawan, Kecamatan Rokan Patkuto. Mendapat informasi tersebut, Babin Kamtibmas langsung melaporkan ke Kapolsek, Kapolsek langsung melaporkan ke saya perintahkan langsung berkoordinasi dengan BKSDA dari Provinsi Riau, di mana keberadaan beliaunya BKSDA ini kantornya di Pekanbaru. Jadi sudah berkoordinasi langsung dan rekan dari BKSDA menyanggupi akan segera berangkat. Dan sepengetahuan kami, tim berangkat pukul 01.00, diperkirakan subuh sudah mencapai Kecamatan Rokan Patkuto di Desa Tibawan. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Maret sekira pukul 07.00 Babin Kamtibmas Desa Tibawan, Bribka Eko Edu Prima dan Babinsa Koptu Rahmat beserta tim dari Balai BKSDA Riau hendak melakukan pengamanan terhadap harimau tersebut. Namun ternyata harimau tersebut sudah tidak ada dalam jeratan. Yang beredar videonya yang rekan-rekan sudah dapat, bahwa pada sore hari menjelang malam itu terdapat satu ekor harimau Sumatera terkena jerat babi. Memang saya perintahkan kepada Kapolsek Rokan Patkuto untuk mengamankan baik binatangnya maupun masyarakat sekitar, karena ditakutkan lepas dari jeratan bisa memangsa daripada masyarakat sekitar. Itu yang kami perintahkan, yang saya perintahkan langsung ke Kapolsek. Tentunya Kapolsek dengan 3 pilar di bawahnya, kepala desa dan juga camat dan ramil melakukan itu. Kemudian setelah mendapat informasi adanya peristiwa harimau terjerat, kemudian ini modus pelakunya. Setelah mendapat informasi itu, saudara EN langsung menghubungi saudara S dan mengajak saudara S untuk ke Tibawan. Ya, kemudian saudara S mencari teman dengan pergi ke rumah saudara Z. Ya, kemudian saudara S, saudara Z, dan saudara AK, saudara L, dan saudara EM berkumpul di rumah saudara Z untuk mempersiapkan segala bentuk perlengkapan dan peralatan untuk mengamankan harimau yang sedang terjerat di Desa Tibawan. Sekira pukul 20.00, saudara S, saudara Z, saudara AK, saudara L, saudara M berangkat dari rumah saudara Z dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Kijang Innova berwarna hitam menuju ke Tibawan. Sekitar pukul 21.00 mereka berlima sampai di jembatan Tibawan dan bertemu dengan saudara EN. Kemudian saudara EN ikut bersama rombongan menaiki mobil Toyota Kijang Innova warna hitam sampai ke lokasi harimau terjerat di Desa Tibawan. Setelah mobil diparkir di pinggir jalan, mereka secara bersama-sama berjalan kaki masuk ke dalam perkebunan kelapa sawit masyarakat dengan
saudara Z membawa satu bilah parang, satu buah senter, dan satu buah tali seling atau tali selang dengan panjang kurang lebih 4 meter. Dan saudara L membawa satu buah senter, dan sedangkan saudara EN, saudara S, saudara EM, dan saudara AK hanya memberi cahaya penerangan melalui handphone masing-masing. Kemudian saudara Z melihat adanya mata harimau dari senter, dari sinar senter yang diarahkan ke semak-semak. Setelah memastikan posisi harimau dalam keadaan terbaring di tanah dengan kondisi kaki depan sebelah kiri terkena tali jerat, saudara Z mencari kayu kecil dengan merangkaikan tali seling atau kabel sebagai alat untuk menjerat leher harimau tersebut. Setelah tali seling atau kabel terangkai, saudara Z memasukkan tali tersebut ke leher harimau, dan saudara N membantu menarik tali seling bersama dengan saudara Z. Kemudian kaki depan sebelah kiri harimau yang terkena tali jerat terlepas, dan saudara Z kembali memasang tali seling ke leher harimau sehingga membuat harimau tidak bergerak. Setelah menunggu dan memastikan harimau tersebut sudah mati, selanjutnya saudara Z mengikat kedua kaki harimau dengan menggunakan tali tambang yang menjerat kaki harimau. Setelah terikat, saudara EN bersama saudara EM mengangkat harimau dengan menggunakan kayu penjerat dengan memasukkan kayu tersebut di sela antara kaki harimau yang terikat. Selanjutnya saudara EN bersama saudara EM membawa menuju ke satu unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan jarak lebih kurang 200 meter. Setelah sampai di dekat mobil, satu ekor harimau yang sudah mati tersebut dimasukkan ke bagian belakang mobil. Sekira pukul 24.00 mereka berangkat menuju ke Desa Tibawan, dan saudara EN ditinggal di perkampungan Desa Tibawan. Sedangkan saudara S bersama dengan saudara Z, saudara L, saudara EM, dan saudara AK berangkat menuju dusun Kubudianu, Desa Cipangkiri Hilir, Kecamatan Rokan Patkuto, untuk menguliti harimau dan rencana akan dijual. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Maret sekitar pukul 07.00 di kebun kelapa sawit milik saudara Z menguliti harimau, memotong-motong bagian tubuh menggunakan pisau, dan saudara EM membantu memotong bagian tubuh harimau dan memisahkan antara tulang dan dagingnya. Kronologis penangkapan: setelah tim yang terdiri dari Polri, TNI, BKSDA, Provinsi Riau, dan masyarakat berhasil mengumpulkan informasi baik dari hasil olah TKP serta wawancara para saksi pada hari Senin tanggal 3 Maret sekira pukul 12.00, tim mendapat informasi bahwa yang diduga melakukan tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 yang terjadi di perkebunan Desa Tibawan, Kecamatan Rokan Patkuto, Kabupaten Rokan Hulu, ialah saudara EN, saudara Z, saudara AK, saudara L, saudara S, dan saudara EM. Sekira pukul 13.30 setelah mendapat informasi bahwa diduga pelaku saudara AK, saudara L, saudara S sedang berada di Kelurahan Rokan, Kecamatan Rokan Patkuto, Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya tim berangkat menuju ke Kelurahan Rokan di Kecamatan Rokan Patkuto dan berhasil memberhentikan satu unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor polisi B1657 UYA beserta 3 orang tersebut. Sekira pukul 14.00 di tempat yang berbeda, tim berhasil mengamankan
Diduga pelaku saudara Z, saudara EM di dusun Kubu Dienau, Desa Cipangkiri Hilir, Kecamatan Rokan Patgoto, Kabupaten Rokan Hulu, dan di tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 ekor harimau yang telah dikuliti dan dicincang dagingnya. Kemudian terhadap pelaku saudara EN diamankan sekitar pukul 16.00 di Desa Tibawan, Kecamatan Rokan Patgoto, Kabupaten Rokan Hulu. Setelah semua diduga pelaku berhasil diamankan ke Mapolsek Rokan Patgoto dan beserta barang buktinya, para diduga pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Rokan Hulu untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut. Adapun tersangka yang berhasil diamankan adalah 1, nama EN, umur 75 tahun, pekerjaan buruh harian lepas. Alamat, ini alamat KTP rekan-rekan, tapi berdomisilinya mereka di Rokan Patgoto. Alamat KTP Kampung Kudang, RT 001 RW 009, Cikadongdong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang kedua, Z, umur 54 tahun, pekerjaan petani, alamatnya di Desa Cipangkiri Hilir, Kecamatan Rokan Patgoto, Kabupaten Rokan Hulu. 3, AK, umur 33 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Cipangkiri Hilir, Kecamatan Rokan Patgoto, Kabupaten Rokan Hulu. 4, L, 29 tahun, pekerjaan petani atau pekebun, alamat Kubu Dienau, Cipangkiri Hilir, Kecamatan Rokan Patgoto, Kabupaten Rokan Hulu. Yang kelima, S, umur 60 tahun, pekerjaan petani atau pekebun, alamat Desa Tibawan, Kecamatan Rokan Patgoto, Kabupaten Rokan Hulu. Dan yang keenam adalah EM, umur 42 tahun, pekerjaan petani atau pekebun, alamat Desa Silayang, Kecamatan Mapat, Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Barang bukti yang diamankan 1 unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan nomor polisi B1657 UYA yang di samping. Ya, lihat rekan-rekan. Kemudian 2 buah senjata tajam, pisau. Kemudian 1 buah senjata tajam parang. Kemudian 2 buah plastik tali tambang. Kemudian 1 ekor harimau yang sudah dipotong-potong dan dikuliti, terdiri dari daging, tulang, dan kulit. Kemudian 2 karung goni plastik untuk tempat daging dan tulang harimau. Pasangan yang dipersangkakan, keenam pelaku disangkakan telah melakukan tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati sesuai pasal 40 huruf A ayat 1, huruf D, huruf E junto pasal 21 ayat 2, huruf A dan huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan pidana dengan ancaman pidana hukuman paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Itu rekan-rekan hasil ungkap Polres Rokan Hulu bersama dengan tim dari DKSDA Provinsi Riau dan juga dari TNI yang mana bisa mengamankan 6 orang pelaku yang diduga membunuh daripada seekor harimau Sumatera.